warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM HUM yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video presentasi kami mengenai tentang teks artikel ilmiah. Berikutnya, perkenalkan, nama saya Geraldi Franz Immanuel Pardede. Nama saya Naufal Fadil Afifi. Nama saya Chelsea Aura Folia. Nama saya Tiara Sinta. Nama saya Neza Pertiwi. Nama saya Riri Lastarina. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menonton. Saudara-saudara sekalian, tahu nggak sih apa itu teks artikel ilmiah? Mari kita ketahui lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks artikel ilmiah adalah sebuah karya tulis lengkap yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan ke jurnal. Kebenaran dari artikel ilmiah ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya karena harus benar-benar sesuai fakta. Dipublikasikan penulisnya melalui media cetak atau media sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa artikel ilmiah adalah sebuah tulisan yang menyajikan tentang peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Lalu kita akan memasuki materi tentang bagaimana membangun konteks dalam teks artikel ilmiah. Nah, dalam teks artikel ilmiah memiliki sebuah struktur yang mengatur dan menyusun unsur-unsur yang ada dalam teks artikel ilmiah tersebut, yaitu dari hasil penelitian. Yang pertama ada judul artikel, yang kedua ada nama penulis, yang ketiga ada abstrak dan kata kunci, yang keempat ada pendahuluan, yang kelima ada metode penelitian, yang keenam ada hasil dan pembahasan, yang ketujuh ada simpulan dan saran, yang kedelapan atau yang terakhir ada daftar pustaka. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selain dari jenis artikel dari hasil penelitian, ada juga jenis artikel dari hasil pemikiran. Jenis artikel ini adalah jenis artikel yang membahas lebih dalam tentang suatu hasil kajian yang berasal dari pemikiran penulis mengenai peristiwa yang pernah terjadi. Kemudian menggunakan dengan bahasa yang formal, baku, dan ilmiah tentunya. Kemudian penyajian ini berfokuskan pada data dan fakta yang valid karena menjadi komponen yang sangat penting dalam artikel ini. Ada 7 struktur jenis artikel dari hasil pemikiran. Yang pertama ada judul artikel, yang kedua nama penulis, lalu yang ketiga abstrak dan kata kunci, yang keempat ada pendahuluan, kemudian yang kelima ada pembahasan dan inti, kemudian yang keenam ada penutup, lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Baiklah, berikutnya adalah menelusuri dan menganalisis model artikel ilmiah. Poin yang pertama adalah kerangka isi artikel hasil penelitian. A. Judul artikel. Judul artikel berisi gambaran umum tentang keseluruhan artikel yang memuat tentang topik pembahasan. B. Nama penulis dan lembaga. Penulisan nama di dalam artikel tidak disertakan dengan gelar, melainkan nama murni dari penulis tersebut. C. Abstrak dan kata kunci. Fungsi abstrak di dalam artikel ialah membaca ringkasan penelitian. Abstrak ditulis secara ringkas yang menggambarkan keseluruhan isi artikel. Abstrak berisi tentang permasalahan dan tujuan dari penelitian, metode, dan hasil penelitian. Sedangkan kata kunci menyampaikan istilah penting yang digunakan dalam penelitian yang sedang dibahas. D. Pendahuluan. Bagian pendahuluan di dalam artikel memuat latar belakang masalah yang diangkat ke dalam penelitian. E. Metode penelitian. Metode penelitian ini dituliskan dengan menyampaikan informasi yang penting saja, seperti waktu, tempat, populasi, dan sampel. F. Hasil penelitian dan pembahasan.
Hasil penelitian menampilkan hasil analisis data yang sudah dilakukan. Kemudian pembahasan menampilkan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan di dalam rumusan masalah. G. Simpulan dan saran. Simpulan berisi tentang mengguguhkan secara singkat hasil dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan saran berisikan tentang bagaimana menjalankan saran yang telah diberikan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat informasi yang ditampilkan, seperti nama ahli, tahun buku, sumber teori, dan informasi-informasi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kerangka isi artikel hasil pemikiran atau artikel kajian pustaka. Struktur penulisan artikel kajian pustaka ini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada judul. Judul ini harus mencerminkan artikel tersebut. Karena sudah lumrah sekali jika seseorang ingin membaca artikel, pasti dia akan membaca judulnya terlebih dahulu daripada membaca isinya. Yang kedua, itu ada nama penulis atau lembaga. Nama penulis di sini tidak harus mencantumkan gelar, hanya sekedar nama saja. Yang ketiga, itu ada abstrak dan kata kunci. Bagian ini menyajikan simpulan ringkas tentang artikel tersebut di dalam satu paragraf yang padat informasi. Yang keempat, itu ada pendahuluan. Bagian ini menyajikan tentang pengantar pemahaman tentang latar belakang masalah yang diangkat dalam artikel tersebut. Yang kelima, itu ada bagian inti atau pembahasan. Bagian pembahasan ini berisi tentang analisis perkara yang dikaji. Yang keenam, itu ada penutup. Bagian penutup ini berisi tentang penegasan ulang yang telah dibahas dari sebelumnya dan juga berisi tentang saran-saran dari penulis. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang sumber yang dirujuk dan teori-teori yang dipakai dalam artikel ini. Penulisannya itu sama dengan penulisan daftar pustaka pada umumnya yang baik dan benar. Yang ketiga, hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Sebagai genre makro, teks artikel ilmiah tentunya memiliki unsur-unsur genre mikro di dalam penyajiannya. Penyesuaian genre mikro di tiap unsur-unsur artikel ilmiah akan menjadikan teks tersebut tersampaikan dengan baik. Hubungan struktur artikel ilmiah dan genre mikronya. Yang pertama ada abstrak dengan genre mikro, yaitu abstrak. Fungsinya sebagai ringkasan dari keseluruhan isi materi. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan ialah menjelaskan latar permasalahan dari penelitian yang diangkat. Lalu ada tinjauan pustaka atau review, yaitu menyuguhkan penjelasan teori-teori yang menjadi landasan berpikir dalam pemecahan persoalan penelitian. Metodologi penelitian. Fungsinya menyuguhkan metode, pendekatan, teknik-teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Lalu ada hasil, yaitu menyuguhkan data hasil pencaharian yang sudah dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada pembahasan, mengkaji data yang sudah dikumpulkan dengan mengaitkan pada teori yang digunakan. Lalu yang terakhir ada simpulan. Simpulan fungsinya sebagai penjelasan mengenai pokok kajian yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Artikel ilmiah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, artikel dari hasil penelitian. Artikel hasil penelitian diambil dari penelitian yang sudah ditulis sebelumnya dengan mengambil poin-poin penting atau rangkuman dari hasil penelitian tersebut. Yang kedua, artikel hasil dari pemikiran atau kajian pustaka. Artikel hasil pemikiran dibuat dari pemikiran penulis tentang suatu persoalan. Di dalam penulisan artikel ilmiah terdapat unsur genre mikro. Hal tersebut karena artikel ilmiah merupakan bentuk genre makro yang tentunya memerlukan genre mikro sebagai pelengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, salam kebajikan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. 3. Memberikan video presentasi kami